Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang bab mubtada dan khobar. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menghadiahi Fatihah untuk musonef kitab Jurumiyah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Adapun bab menerangkan tentang mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Al-mubtada'u, adapun mubtada, huwa yaitu mubtada, al-ismu itu isim. Di mubtada itu sebuah isim. Al-marfu'u, isim yang bagaimana? Al-marfu'u yang dibaca rofa. Al-ari yang sepi, apa mubtada? Anil awamili, dari amil-amil al-lafdiyati yang berupa lafad. Di mubtada ialah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil-amil yang lafdi. Apa itu amil-amil? Itu lafad yang menuntut. Jadi misalkan yang gampang itu huruf jar. Jadi ketika huruf jar ini sebuah amil, jika ada lafad yang kemasukan huruf jar, berarti dia harus dibaca jar. Nah, sedangkan mubtada di sini dia sepi dari amil yang berupa amil lafdi. Contohnya ya kayak tadi amil huruf jar atau amil yang lain. Jadi dia dibuat permulaan, tidak ada yang mengamili berupa lafad yang berupa lafad. Oke, kemudian wal mubtada'u, adapun mubtada itu kismani, dibagi menjadi dua. Yang pertama dohirun, berupa mubtada isim dohir, dan wa mudmarun, dan mubtada isim domir. Di mubtada ada dua, yang pertama isim dohir dan isim domir. Fa dohiru nahwu qaulika, kemudian adapun mubtada isim dohir itu nahwu qaulika zaitun qaimun. Di lafadznya jelas, ada lafadznya zaitun menjadi mubtada dan qaimun menjadi khobar. Di zaitun ini mubtada, dia dibaca rafa, alamatnya dhammah karena dia isim mufrad. Dan wazaitani qaimani. Nah, azaitani menjadi mubtada, dibaca rafa, alamatnya alif karena dia isim tasniyah. Dan wazaituna ini juga mubtada, dia dibaca rafa, alamatnya dhammah karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian wal mutmarus na asyara, wal mutmaru adapun mubtada isim domir itu isna asyara, ada 12 atau ada 14 lah. Nah, kalau di kitab Jurumiyah 12, karena yang duanya ini sama, yaitu berupa lafadz huwa dan antuma. Jadi boleh 12, boleh 14. Waya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, contohnya sama ya, mirip, cuman ini mubtadanya berupa lafadz ini saja. Jadi ana nahnu, yang jadi mubtada itu lafadz ana, huwa huma hum dan yang lain. Di ana qaimun, nahnu qaimuna, huwa qaimun, huma qaimuna hum, huwa qaimani hum qaimuna. Yang menjadi mubtada itu terkhusus pada lafadz-lafadz domir-domir ini saja. Kemudian khobar, wal khobaru huwa al ismu al marfu'u al musnadu ilahi. Wal khobaru, adapun khobar, huwa yaitu khobar, al ismu itu isim,
Khobar itu sebuah isim. Al-marfu'u yang dibaca rofa, al-musnadu yang disandarkan apa khobar ilaihi pada mubtada. Di khobar ialah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya tadi zaitun imun disandarkan kepada mubtada. Jadi amilnya khobar ini mubtada. Jadi yang merofakkan khobar ini mubtada. Kalau mubtada tadi kan tidak ada yang merofakkan, cuman kalau khobar ini dia yang merofakkan mubtada. Wal khobaru kismani, adapun khobar itu kismani ada dua. Yang pertama mufradun berupa khobar mufrad, wa ghairu mufradin dan khobar ghairu mufrad. Jadi khobar juga ada dua. Yang pertama mufrad dan yang kedua ghairu mufrad. Atau mufrad itu nama lainnya khobar ghairu jumlah. Jadi mufrad karena dia satu itu bukan jumlah, atau ghairu mufrad khobar jumlah. Atau yang biasanya kita kenal khobar ada dua, khobar mufrad dan khobar jumlah. Fal mufradu nahwu zaitun qaimun. Jadi contohnya sama ya, mirip-mirip lah. Sama lah, bukan mirip lagi. Nah, lafadz qaimun ini menjadi khobar dari lafadz zaitun. Ini mufrad ya, zaitun itu mufrad, qaimun juga mufrad. Atau az-zaidani qaimani. Nah, qaimani juga mufrad. Lah itu kan tasnya bukan mufrad. Nah, yang dimaksud mufrad di sini itu lafadznya. Jadi dia bukan berupa jumlah. Jadi bukan hitungan orangnya tapi jumlahnya. Jumlah itu ya kayak fi'il, fa'il, mubtada dan khobar itu jumlah. Walaupun di sini zaidani qaimani dia berupa isim tasniyah, tapi kalau dalam bab khobar dia tetap namanya khobar mufrad. Kemudian wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Khobar ghairu mufrad ada 4 macamnya. Yang pertama berupa jar majrur. Nahwu zaitun fit dari, ataupun zaid itu fit dari. Yang perlu diketahui di sini yang menjadi khobar itu bukan fi-nya tapi jar majrurnya, yaitu fi dari, fi dan ad-dar. Ini dia menjadi khobarnya. Jadi bukan fi-nya saja atau ad-darnya saja ya. Tapi jumlahnya fi dari ini yang menjadi khobarnya. Dan dorof zaitun amamal madrasati, yaitu adapun zaid itu amamal madrasati, berada di depan madrasah. Nah, untuk yang dorof ini dia agak unik ya. Jadi dia khobar tapi dibaca nasab, atau yang di atas juga khobar tapi kok dibaca jar ya, karena ini dia jumlahnya. Jadi jumlah juga ada dua, ada jumlah dan sibeh jumlah. Kalau jar majrur dan dorof ini dia berupa sibeh jumlah. Jadi dia bukan jumlah tapi sibeh jumlah. Nah, amama di sini kan dia dibaca nasab, kok boleh menjadi khobar, sedangkan pengertian yang di atas itu khobar dibaca rofa. Nah, jadi amama di sini dia secara lafadznya itu dibaca nasab karena dia menjadi dorof, karena dia dorof itu dibaca nasab. Tapi secara mahal, secara kedudukannya dia dibaca rofa. Jadi amamal madrasati secara kedudukan dia dibaca rofa karena menjadi mubtada. Jika ditanya i'rabnya apa, secara mahal rofa, tapi secara lafadz nasab karena dia dorof. Dan ada fi'il ma'a fa'ilihi. Nah, ini yang berupa khobar jumlah. Jadi ada fi'il, ada khobar yang berupa jumlah fi'liyah, yaitu adapun zaid itu koma abuhu. Yang menjadi khobarnya itu lafadz koma abuhu, bukan komanya saja atau abuhu saja. Kemudian ada mubtada ma'a khobarihi. Ada mubtada khobar di dalam khobar.
Jadi ada susunan mubtada khobar di dalam susunan mubtada khobar. Zaidun adapun Zaid, abuhu itu adapun ayahnya Zaid itu hadirun, orang yang hadir. Jadi abuhu hadirun sebelum dia menjadi khobar, dia posisinya sudah, kedudukannya sudah mubtada khobar. Abuhu adapun ayahnya Man atau ayahnya Zaid itu hadirun. Cuman dia di sini menjadi khobar dari lafadz Zaidun. Zaidun adapun Zaid itu abuhu ayahnya Zaid, hadirun itu hadir. Yang seperti biasa ada sedikit nadom. Nah, jadi kuncinya nahwu itu hafal, faham, atau faham, hafal. Ya gampangnya hafal dulu baru faham, atau faham dulu lah baru hafal. Ya terserah sama. Intinya ya hafal dan faham. Kalau cuma hafal saja prakteknya nggak bisa, kurang maksimal. Atau kamu paham saja tapi nggak hafal juga ya kurang lah. Jadi setiap pertemuan usahakan nadomnya dicatat dulu, kemudian dihafal, kemudian dipahami dan dipraktekkan. Oke, kita nadomkan. Mubtada itu isim yang disepikan dari amil lafdi dan dirofakan. Khobar itu isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Mubtada itu ada dua macamnya, tada isim dohir dan isim domir. Isim dohir contohnya Zaidun alimun, isim domir contohnya huwa hiyahum. Khobar itu ada dua macamnya, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad contohnya Hindun alimah, khobar ini bukanlah jumlah kalimah. Khobar ghairu mufrad atau khobar jumlah itu ada 4 macam-macamnya. Yang pertama dari jumlah fi'liyah, jar majrur dorfiyah dan jumlah ismiyah. Zaidun koma abuhu contoh fi'liyah, Zaidun amamal madrasah dorfiyah. Zaidun fiddari contohnya jar majrur ismiyah, Zaidun abuhu hadirun. Oke, sekian pembahasan kita tentang mubtada dan khobar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.